Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Nasilia dengan NPM 094124111068. Saya dari kelas 1B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu sejarah. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 yang bertepatan dengan momen Sumpah Pemuda. Pada momen bersejarah tersebut, para pemuda dari berbagai daerah di Nusantara berkumpul dan berikrar untuk menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Ikrar ini menjadi landasan penting dalam sejarah Indonesia dan menjadi salah satu faktor pemersatu dalam perjuangan meraih kemerdekaan. Bahasa Indonesia sendiri berasal dari bahasa Melayu yang telah digunakan sebagai bahasa perhubungan sejak abad ke-7. Bahasa Melayu ini dipilih sebagai bahasa Indonesia karena bahasa ini telah digunakan secara luas di berbagai bangsa di Nusantara dan memiliki struktur bahasa yang lebih relatif sederhana. Kemudian, pada tahun 1928, para pemuda Indonesia yang bergabung dalam berbagai organisasi kepemudaan bersepakat untuk menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Kesepakatan ini diwujudkan dalam Sumpah Pemuda ketiga yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sejak saat itu, bahasa Indonesia terus berkembang dan digunakan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Baiklah, yang kedua saya akan menjelaskan terkait kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan, yaitu satu sebagai bahasa nasional, di mana bahasa ini diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tahun 1928. Yang kedua sebagai bahasa negara, yaitu yang ditetapkan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 yang berisi bahasa resmi negara dalam administrasi pemerintahan, bahasa pengantar resmi di lembaga pendidikan, bahasa komunikasi dalam perencanaan pembangunan dan pemerintahan, dan yang terakhir yaitu bahasa dalam pengembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan budaya. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan terkait fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu fungsi umum. Fungsi umum ini yang biasa digunakan sebagai alat ekspresi diri, alat komunikasi, alat integrasi sosial, dan alat kontrol sosial. Dan yang kedua yaitu fungsi khusus, di mana ini menjadi sarana hubungan sosial sehari-hari, sarana seni atau sastra, sarana memahami bahasa kuno, serta sarana ilmu pengetahuan dan teknologi. Baiklah, yang ketiga yaitu fungsi berdasarkan tujuan penggunaan. Ada fungsi praktis, fungsi kultural, fungsi artistik, fungsi edukatif. Fungsi edukatif ini yaitu pengembangan ilmu pengetahuan, ada fungsi politis yaitu pemersatu bangsa dan administrasi pemerintahan, adapun yang keempat yaitu fungsi dalam konteks ilmiah, yaitu menggunakan ejaan yang disempurnakan, mematuhi kaidah kebahasaan dalam penulisan ilmiah, serta menjadi sarana komunikasi dalam dunia akademik. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.